Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahsihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang Ustaz sayangi, di dalam kita belajar Al-Qur'an tidak mungkin kita bisa lepas kecuali belajar dengan ilmu tajwid, agar supaya bacaan kita itu semakin baik dan bacaan kita itu semakin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk daripada ahlul Quran, yaitu orang-orang yang diberikan keistimewaan dengan Al-Quran dan juga keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kita masuk ke hukum mim yang ketiga. Jadi kita masuk hukum mim sukun yang ketiga, yaitu idhar syafawi. Hukum mim yang ketiga ini, yaitu idhar syafawi, itu perlu kita ketahui bahwasanya idhar artinya adalah jelas. Jadi ketika kita membaca mim sukun dengan istilah hukum idhar syafawi ini, mimnya harus dibaca dengan jelas. Mimnya harus dibaca dengan jelas di situ. Tidak boleh dibaca ikhfa, tidak boleh dibaca iklab. Ya. Kemudian apa saja huruf daripada huruf-huruf idhar syafawi ini? Huruf-huruf idhar syafawi ini adalah semua huruf hijaiyah kecuali atau selain daripada huruf mim dan ba. Selain huruf mim dan ba. Dan kenapa disebut dengan atau dinamakan dengan idhar syafawi? Dikarenakan huruf mim itu keluarnya dari kedua bibir. Untuk contoh bacaan, anak-anak bisa lihat di buku paketnya, dan juga Ustadz akan bacakan beberapa contoh di situ. Di video juga disebutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Di situ kata innahum ketemu dengan huruf fa. Ya, ketemu dengan huruf fa, maka hum mim di situ kita baca dengan jelas, ya. Kita baca dengan idhar. Contoh yang lain. Malakum kaifa tahkumun. Malakum. Lakum. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf kaf. Maka kita juga baca jelas huruf mimnya. Malakum kaifa tahkumun. Contoh yang ketiga. Wa qad khalaqakum atwara. Wa qad khalaqakum. Ya, khalaqakum di situ mim sukun ketemu dengan huruf hamzah. Kita juga baca jelas huruf mimnya, mim sukunnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fiikum. Demikian anak-anakku sekalian, daripada hukum mim sukun yang bisa Ustaz jelaskan, dan kita perlu tahu, kita merujaah sebentar, yaitu hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, kemudian yang kedua adalah idgham, kemudian yang ketiga adalah idhar. Ya, yang perlu kita ingat-ingat ikhfa syafawi, kemudian idgham, kemudian di situ ada idhar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk kita terus belajar dan belajar sampai kita mendapatkan kebaikan daripada apa yang kita telah pelajari tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.